Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmadi dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan NIM C24012210008. Di pagi hari yang cerah ini, Indonesia masih bertebaran dengan masalah. Alamnya hancur, hutang bertebaran di mana-mana. Moral rakyatnya mulai hancur dengan perlahan, hingga kejahatan yang mengakar. Kita sebagai generasi masa depan, generasi yang akan datang, harus mengubah itu semua, walaupun sedikit demi sedikit. Mulai dari mana? Pancasila. Saya yakin, beberapa dari kalian, atau mungkin banyak dari kalian, sudah berpikir-pikir dan bertanya-tanya dalam diri kalian sendiri, mengapa moral rakyat Indonesia mulai hancur? Mengapa kriminalitas di Indonesia mulai meningkat, bahkan dari penegak keadilan itu sendiri? Saya yakin ini adalah dampak dari kurangnya memegang Pancasila sebagai ideologi negara. Tentu, kalian sudah mengetahui apa itu arti Pancasila. Secara bahasa, Pancasila terbagi menjadi dua kata, yaitu mulai dari panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 asas yang kita pegang sebagai ideologi untuk hidup bernegara dan berbangsa. Ideologi sangat menentukan eksistensi sebuah bangsa dan negara, karena ideologi memberikan arah, tujuan, dan dasar pada negara dan bangsa tersebut untuk merealisasikan rencana-rencananya, untuk berlangsungnya kehidupan mereka, dan untuk memberikan pedoman bagi hidup mereka. Tanpa adanya ideologi, sebuah negara pasti hancur. Bayangkan saja apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila. Orang-orang komunis akan bertebaran. Rakyat-rakyat tidak akan memikirkan rakyat lainnya. Pemimpin-pemimpin akan egois. Dengan adanya Pancasila, kita menjadi hidup lebih terarah. Bukan hanya semata-mata sebagai untuk ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berperan sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Yang artinya, Pancasila bukanlah dasar-dasar hukum yang kaku. Dan juga Pancasila itu bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Dan Pancasila bersifat terbuka. Tetapi bukan berarti nilai-nilai dasar yang sudah tertanam itu dapat diubah semena-mena. Tetapi dapat diperluas wawasannya secara lebih konkret. Saya rasa itu yang orang salah kaprahkan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga banyak orang yang melenceng dari ideologi tersebut. Berikut adalah contoh positif dari seorang warga negara yang mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, orang tersebut tentu menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, dia tentu mau mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat pada Pancasila. Yang ketiga, dia mau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dia menolak ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, dia bersikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya supaya tetap memegang teguh ideologi Pancasila. Berikut adalah contoh negatif dari seorang yang tidak memegang Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita lihat video berikut ini. Mam, bagi duit dong. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.